Kalau kita mau merusak suatu negara, mau merusak suatu peradaban, cukup merusak dua hal. Apa yang dirusak Kak Chelsea? Perempuan dan anak mudanya. Kak Chelsea, tapi doa dan ibadah kan beda. Sama Bu, ada hubungannya. Kenapa? Karena doa merupakan otaknya ibadah. Doa merupakan otaknya ibadah. Kenapa Kak Chelsea? Karena agama yang paling banyak doanya adalah Islam, betul? Masuk WC baca doa, keluar WC baca doa, nak makan baca doa, nak tidur baca doa, selesai makan baca doa. Banyak doa kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah semangatnya siang-siang nih, walaupun hari lagi tenggat terik ya Bu ya, tapi semangat harus lebih membara daripada panasnya hari ini, betul? Masya Allah. Jadi insyaallah hari ini kita sama-sama belajar. Mohon izin, mungkin yang duduk di depan nih badannya lebih kecil, umurnya lebih muda ya. Mungkin sama kali umur sama anak-anak ibu di rumah ya. Jadi saya ini sebagai anak mohon izin, insyaallah niatnya tidak untuk menggurui, sharing lah sama emak-emak nih gitu ya. Anggaplah nih depannya anak ya, calon menantu ke mungkin. Boleh. Aduh. Oh cucu, insyaallah. Umur saya masih 23 tahun Bu, belum nikah, tenang ya Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana 'iddan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Sebelumnya terima kasih untuk abang-abang dari saudara seiman yang udah ngasih kesempatan saya untuk hadir di siang hari ini bersama ibu-ibu yang solehah calon penghuni surga insyaallah. Amin. Dan saya makasih banyak untuk ibu-ibu yang siang hari ini panas-panas sudah datang tapi semangatnya Masya Allah. Dan saya doakan semoga ibu-ibu ini sehat selalu, berkah ilmunya. Nah, jadi Ibu perkenalkan, nama saya Chelsea Arta. Saya santrinya Kiai Lukmanul Hakim. Umur saya 23 tahun. Saya terakhir saya terakhir belajar di Pondok Tahfidz Askof dan Maryam College di Sungai Raya Dalam. Sekarang lagi ngabdi di Munzalan juga. Hari ini dapat amanah dari Allah untuk mengasuh lembaga yang namanya Kuliner Muslim Indonesia. Nah, jadi Kuliner Muslim Indonesia itu sebuah inkubator. Sebuah inkubator tuh ibaratnya sebuah tempat yang mempertemukan orang-orang yang pengen belajar tentang apa itu halal, apa itu haram, bagaimana makanan yang berstandar halal, seperti itu. Nah, dan Kuliner Muslim Indonesia ini mempertemukan dengan konsumen yang sadar halal dengan pengusaha muslim yang juga sadar halal. Nah, kayak gitu. Karena kenapa Bu? Karena di zaman sekarang itu banyak sekali makanan yang tampaknya haram tapi ternyata haram. Nah, jadi hari ini judulnya kita belajar tentang doa yang tertolak. Nah, kenapa judulnya bukan doa yang mustajab Kak Chelsea? Karena hari ini banyak orang yang pengen doanya mustajab tapi tak tahu apa yang menjadikan doanya itu terhalang hingga tak mustajab. Nah, maka hari inilah yang insya Allah akan kita bongkar apa sih yang menyebabkan doa kita itu tertolak. Nah, jadi doa itu Bu, kalau dalam Islam bisa merubah takdir seorang manusia. Jadi doa itu bisa merubah takdir. Nah, jadi di saat kita nih punya relasi, kayak misalnya kita punya kawan pejabat, punya kawan yang konglomerat, yakinlah di saat kita ada masalah, datang enggak dia Bu nolong kita? Belum tentu kan?
Di saat kita punya banyak duit, bisa tidak duit kita yang banyak tuh membayar semua penyakit kita dan memberikan kesembuhan? Belum tentu kan? Bahkan ada yang udah keluar duit berpuluh-puluh juta, penyakitnya belum sembuh-sembuh, ya kan? Nah, bahkan keluarga kita yang katanya dekat tadi dengan kita, di saat kita ada masalah, kira-kira hadir tidak dia membersamai? Belum tentu. Maka sebaik-baiknya pertolongan tuh ke siapa, Bu? Ke Allah. Nah, cuman kan kita nih mau berkomunikasi sama Allah, tidak mungkin kita langsung ngomong ke Allah ya. Ada perantara kita ke Allah yang namanya doa. Nah, perantara kita ke Allah yang ini, yang namanya doa nih, harus kita jaga. Tapi ada juga yang bisa merusak perantara itu. Nah, maka kalaulah dikatakan doa itu mampu merubah takdir seorang hamba, ya, maka di sini Rasulullah pun ada menyampaikan bahwa tertolaknya doa seorang hamba. Rasulullah ceritakan pada saat ada seorang hamba yang telah melakukan perjalanan jauh. Jadi orang itu musafir, dalam keadaan safar, dia melakukan perjalanan yang jauh. Jadi kalau ada orang melakukan perjalanan yang jauh, itu namanya musafir. Apa namanya, Bu? Musafir. Nama kegiatannya itu namanya safar. Nah, jadi safar tuh kegiatan pergi keluar kota, keluar negeri itu safar, Bu. Nah, orangnya namanya musafir. Nah, jadi ada seseorang laki-laki yang telah melakukan perjalanan jauh, rambutnya ini kusut, masai, penuh debu, kata Rasulullah gitu kan. Dia berjalan tertatih-tatih dengan membawa sebuntal pakaian dan bekal di pundaknya. Setelah sekian lama berjalan, ia berhenti, matanya memandang ke langit. Dia berdoa, nadakan tangan. Ya Allah, aku minta pertolonganmu. Ya Allah, aku minta rahmat dan kasih-Mu. Ya Rob, aku minta keselamatan darimu. Dengan khusyuk dia berdoa, tetapi ada laki-laki yang nyeletuk di saat Rasulullah menjelaskan tentang cerita ini. Diterimakah doanya? Seorang lelaki berujar kepada Rasulullah. Rasulullah bilang apa? Bagaimana Allah bisa mengabulkan doanya? Kalau seandainya makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan perutnya dikenyangkan dengan makanan yang haram, kata Rasulullah. Jadi sebab tertolaknya seorang hamba itu ada 3, Bu. Yang pertama makanan. Yang pertama makanan yang haram. Seperti yang Allah jelaskan di Al-Quran, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 172 dan sampai 173. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama 'alaikumul maitata waddama wa lamal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman ittara ghaira baghin wal 'adin fala itsma 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Di situ Allah jelaskan, maka makanlah makanan yang halal lagi baik, kalau memang sebagai bentuk kita bersyukur kepada Allah. Di ayat selanjutnya Allah jelaskan bahwa sesungguhnya aku hanya mengharamkan darah, bangkai, babi, dan daging hewan yang disembelih selain menyebut nama Allah. Jelas tuh Allah jelaskan tuh kan. Oh, jadi yang haram ini, Bu, tak boleh makan babi, tak boleh makan darah, tak boleh makan bangkai. Allah jelaskan tuh ya. Nah, oke, clear. Berarti insya Allah ibu-ibu udah paham dah nih makanan yang haram itu apa ya, Bu ya. Nah, yang kedua, minuman yang haram. Minuman yang haram itu apa, Bu? Contohnya, Bu? Khamar ya, Bu ya. Jadi nyebutnya bukan alkohol, Bu. Khamar atau minuman keras. Nah, khamar ya. Nah, khamar tuh oke, haram ya, Bu ya. Terus yang ketiga, pakaiannya, Bu. Pakaiannya haram. Emangnya pakaian yang haram tuh kayak gimana, Kak Chelsea? Pakaian yang haram, pertama, dia bisa karena zatnya atau karena sifatnya. Karena zatnya, contohnya, berarti bahan dari pakaian itu sendiri haram. Emang ada ke Kak Chelsea pakaian yang haram? Ada, Bu. Misalnya jaket kulit, pakai kulit babi, ada. Sepatu, pakai kulit babi, ada. Nah, itu zatnya haram. Ya, kayak gitu. Terus sifat baju yang haram tuh kayak gimana, Kak Chelsea? Kayak misalnya kita dapatnya dengan cara yang mencuri. Nah, caranya salah, berarti pakaiannya udah haram, kayak gitu. Maka minuman, air putih sekalipun, kalau kita ngambilnya dengan cara mencuri, minuman yang halal tadi berubah nggak statusnya jadi haram? Berubah kan? Nah, jadi
Itu namanya halal zat dan halal sifat. Halal sifat contohnya air putih, halal enggak? Halal. Kalau ngambilnya dengan cara mencuri, haram. Sifatnya berubah jadi haram. Kayak gitu bedanya zat sama halal sifat. Nah, ketiga inilah yang menyebabkan doa seorang hamba tuh tertolak. Nah, terus selanjutnya kita bahas tentang 4F. Jadi Bu, zaman sekarang nih, ibu-ibu punya anak di rumah? Punya lah ya, saya belum punya ya, insyaallah. Belum ada suami, belum bisa punya anak. Jadi zaman sekarang nih anak-anak kita dirusak Bu, sama yang namanya 4F. Sama yang namanya apa Bu? 4F. Yang pertama, F yang pertama tuh fun. Yang pertama apa? Fun tuh kalau dalam bahasa Inggris artinya kesenangan. Fun tuh kalau dalam bahasa Inggris artinya kesenangan. Banyak ndak hari ini konser-konser Bu? Banyak. Banyak ndak hari ini event-event yang entah dia menyanyi, dia berjoget, banyak ndak? Kira-kira kalau udah ada event kayak gitu, anak-anak kita bakal ingat sholat apa lalai sholatnya? Lalai kan? Pernah ndak ibu tuh nanya anak-anak ibu, nak ke sholat ndak pas konser gitu? Pasti lalai sholat. Yakinlah saya gitu kan? Karena memang itu tujuannya Bu, membuat anak-anak kita lalai dari sholat. Nah, jadi dengan adanya konser, dengan adanya event-event yang melalaikan seperti itu, tujuannya satu, untuk bikin anak-anak kita jauh dari ibadah dan jauh dari sholat. Karena tidak mungkin ada konser yang ada waktu isomanya, istirahat, sholat, makan, betul tak? Tak ada kan Bu kan? Merampok. Nah, jadi itu salah satunya melalui konser. Nah, dan pasti kalau udah ketemu dengan konser nih Bu, pastilah yang nama pesta-pesta tuh tak jauh-jauh dari yang namanya narkoba, seks bebas, ya kan? Tak jauh-jauh dari itu. Ada minuman keras, karena dia pasti ada stand-standnya di situ dijualan. Nah, kedua, melalui fashion. Banyak dari ini anak-anak kita susah menutup auratnya Bu. Banyak kan? Kenapa dia susah menutup aurat Mak? Apa katanya? Nggak mau pakai kerudung kayak emak-emak, betul tak? Apa? Ketinggalan zaman. Itulah makanya. Apa lagi? Nggak modis. Padahal yang di depan masih modis pula pakai kerudungnya enggak? Alhamdulillah ya. Jadi itulah zaman sekarang nih, entah di sosial media, di TV, di HP, di sosmed, yang diviralkan orang tuh pakaian-pakaian yang tidak menutup aurat, betul tak? Artis-artisnya tidak menutup aurat, betul tak? Itulah yang masuk ke otak anak kita. Walhasil yang dia tahu, yang menurut dia keren tuh yang tidak menutup aurat, yang terbuka itulah yang keren. Jadi menutup aurat tuh kuno bagi dia. Nah, tujuannya apa? Tetap tujuannya satu, merusak anak kita, menjauhkan anak kita dari syariat, bikin dia malas sholat, lalai. Karena kunci untuk merusak peradaban tuh Bu, ada dua. Kalau kita mau merusak suatu negara, mau merusak suatu peradaban, cukup merusak dua hal. Apa yang dirusak Kak Chelsea? Perempuan dan anak mudanya. Apa yang dirusak Bu? Kenapa? Karena kalau tidak ada perempuan yang solehah, gimana bisa lahir alim ulama? Gimana bisa lahir orang-orang pintar yang jujur? Gimana bisa lahir pemimpin-pemimpin yang soleh? Perempuannya dulu dirusak, dibuatnya tak mau pakai kerudung. Kalau udah tak pakai kerudung, pasti bajunya mulai pendek. Kalau bajunya udah mulai pendek, laki-laki pun mulai menerkam, iya kan? Udah merekam, bablas. Iya kan? Saya bisa ngomong kayak gini karena saya pun begitu Bu, pernah pakai yang pendek-pendek. 18 tahun saya hidup, baru 18 tahun kemudian baru setelahnya saya pakai kerudung. Umur 18 tahun saya baru pakai kerudung. Sebelum itu pendek-pendek. Saya pernah di fase itu. Nah, tapi alhamdulillah masih belum jauh benar lah gitu kan, masih diselamatkan sama Allah. Nah, dari situlah mereka bikin anak kita rusak. Dirusaknya dulu perempuannya. Kalau perempuan udah rusak, gimana bisa melahirkan anak-anak yang baik, yang soleh, yang alim, pemimpin yang jujur? Nah, yang kedua, anak mudanya yang dirusak Bu. Kenapa bukan laki-laki Kak Chelsea? Laki-lakinya kemana? Laki-laki yang soleh, pemimpin yang alim, itulah lahirnya nanti dari perempuan itu. Jadi anak muda yang hebat, ya kan? Kalau pabriknya udah rusak,
gimana nanti bisa menghasilkan generasi yang cemerlang? Nah, maka orang zaman sekarang nih pintar Bu. Kalau dia mau menumbangkan suatu negara, mau menumbangkan suatu peradaban, cukup rusak dua hal. Dibuat rusaknya perempuannya tuh, dibuat rusaknya lagi anak mudanya. Ada enggak Ibu lihat berita yang kemarin viral di HP bahwa ada satu sekolah di situ ramai mahasiswinya yang hamil tuh Bu? Ada? Ngeri enggak Bu? Satu sekolah bisa banyak anak yang ketahuan hamil di luar nikah dan minta dispensasi. Udah masuk dah perangkapnya. Ngeri enggak? Itu anak SMA Bu, itu yang ketahuan. Gimana yang tak ketahuan dan tidak hamil tapi juga melakukan? Ngeri saya. Alhamdulillah. Jadi gimana ya? Karena sesuatu yang baik tuh Bu, pasti asal muasalnya dari perkara yang baik juga, ya kan? Kalau caranya dah salah, gimana bisa jadi baik, ya kan? Gitu juga anak-anak kita hari ini. Anak kita hari ini mungkin masih suci, masih polos depan wajah kita ya. Tapi kalau kita tidak kontrol ya Bu, ngeri zaman ini Bu, ngeri pergaulannya. Jadi orang-orang di luar sana tuh ngancurkannya tuh lewat itu. Oke lah, perkara pakaian kita bisa lihat mana yang menutup aurat, mana yang tidak menutup aurat. Yang ketiga, dia tidak akan kehabisan cara lagi Bu. Dihancurkannya anak kita melalui film. Film tuh tontonan, bisa yang di TV, bisa yang di HP. Bisa yang di HP, tahu ya Bu ya? Dari sosmed, TikTok, Instagram. Sekarang kan TV tak laku. HP ya hari-hari dipegang kan, sampai tidur pun HP, ke WC megang HP ya kan? Itu ya, kalau HP itu bisa dimakan kali sama dia. Film, banyak dah hari ini film yang beredar tuh film-film yang tak senonoh. Film yang kekerasan, belum yang porno segala macam. Tujuannya satu, untuk bikin anak kita lalai. Belum lagi yang di bioskop. Mungkin tak kita masuk bioskop jam 1, keluarnya sebelum asar? Tak mungkin. Karena kebanyakan film zaman sekarang 2 jam 3 jam. Saya bisa ngomong karena kemarin habis nonton bioskop 3 jam. Syukurnya lagi haid, tak sholat. Jadi tujuannya tetap satu, bikin lalai, bikin jauh dari agamamu. Yang keempat, inilah yang banyak orang telos, banyak orang tak sadar. Melalui makanan. Mereka merusak anak-anak kita melalui makanan. Kenapa gak Chelsea? Nah, sekarang kalau kita bisa bedakan dan bandingkan secara zahir, secara tampak, bisa ndak ibu-ibu bedakan mana konser, mana kajian, mana sesuatu yang baik dan mana yang buruk? Bisa Bu ya? Mana yang pakaian yang menutup aurat dengan mana yang tidak menutup aurat bisa kita bedakan Bu ya, secara kasat mata. Film kita bisa bedakan mana film yang bagus, mana film yang buruk, bisa ya. Kalau makanan, intinya kalau itu lagi viral, enak, murah, makannya. Betul? Betul kan? Karena saya juga pelakunya. Nah, jadi orang-orang zaman sekarang itu menjebak anak-anak kita, menjebak kita melalui makanan Bu. Dibuatnya makanan yang murah, dibuatnya makanan yang trending, tampak enak, murah, tapi sebenarnya itu syubhat atau boleh jadi haram. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena banyak hari ini kita lalai bahwa ternyata makanan itulah menjadi sebab doa kita tertolak. Ada salah seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini merupakan salah satu sahabat yang dijamin syurganya oleh Rasulullah. Siapa namanya Bu? Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi kan ada 10 sahabat tuh Bu yang dijamin surganya oleh Rasulullah. Saat ini salah satunya Bu. Dia dijamin surganya oleh Rasulullah. Punya 2 keutamaan. Yang pertama, panahnya tidak pernah gagal melesat. Yang kedua, doanya mustajab. Baru ngangkat tangan nih Bu, nak berdoa, udah dikabulkan Allah ada doanya. Ibaratnya kayak gitu. Sampai sahabat tuh iri sama dia. Apa amalan kau ni Saat sampai doa kau belum kau ngangkat tangan udah terkabul? Nah, pada saat itu ternyata Sa'ad tuh pernah meminta doakan sama Rasulullah. Wahai Rasulullah, mohonkanlah kepada Allah agar doaku mustajab. Saat di situ minta sama Rasulullah agar doanya
mustajab. Apa kata Rasulullah? Wahai Sa'ad, kalau kamu mau doamu dikabulkan, maka perbaikilah makananmu. Sebagai orang awam, ya, kita pasti berpikir bahwa ibadah jauh lebih penting daripada makan, betul Bu ya? Tapi kenapa di sini Rasulullah justru tekankan untuk memperbaiki ibadah, bukan memperbaiki makanan, bukan ibadah? Karena ternyata apa yang kita makan itu menjadi barometer ketaatan kita. Apa yang kita makan menjadi barometer ketaatan. Kenapa pula Kak Chelsea? Karena makanan yang halal itu pasti mendekatkan pelakunya kepada kebaikan. Jadi orang yang senang makan makanan halal itu pasti cenderung mudah diajak beribadah, ngaji, tidak payah, diajak ngaji, diajak ke masjid, mudah ya badan dia. Tetapi kalau orang yang badannya terbiasa mengkonsumsi yang haram, maka badannya pasti cenderung senang melakukan maksiat ketimbang ibadah. Kalau diajak ke masjid tuh payah, kalau ngaji suka lupa, suka ngantuk. Kalaupun dia sholat suka lupa rakaat. Nah, tuh dia. Jadi apa yang kita makan Ibu mempengaruhi ketaatan kita. Jadi kalau hari ini kita sholatnya agak malas, mungkin ada yang salah sama yang kita makan kemarin tuh. Kalau saya kayak gitu cara screeningnya. Nah, karena apa? Rasulullah sendiri yang bilang, kalau kau mau doamu mustajab, perbaikilah makananmu. Kak Chelsea, tapi doa dan ibadah kan beda. Sama Bu, ada hubungannya. Kenapa? Karena doa merupakan otaknya ibadah. Doa merupakan otaknya ibadah. Kenapa Kak Chelsea? Karena agama yang paling banyak doanya adalah Islam, betul? Masuk WC baca doa, keluar WC baca doa, nak makan baca doa, nak tidur baca doa, selesai makan baca doa. Banyak doa kan? Dalam sehari kita sholat berapa kali Bu? 5. Kalau lagi rajin tahajud, duha, ya kan? Witir. Dalam sekali sholat banyak enggak doa yang kita baca? Doa iftitah, doa al-fatihah, semua doa, betul tak? Doa itu asalnya dari mana Bu? Dari Al-Quran. Al-Quran itu asalnya dari Allah. Maka dari itu Rasulullah bilang, kalau kau mau doamu mustajab, perbaikilah makananmu. Karena doa itu merupakan otaknya ibadah. Nah, gimana bisa kita taat beribadah kalau makanan kita masih halal, haram, hantam? Kita mungkin hari ini tidak makan babi Kak Chelsea. Saya tidak makan babi Kak Chelsea. Hari ini kita memang tidak minum khamar. Hari ini kita memang tidak makan babi. Tapi coba tengok, pernah tidak ibu-ibu nengok ini? Ada yang pernah nengok Bu? Tahu ini apa Bu? Ini angciu, arak merah, arak masak. Ang itu dalam bahasa Mandarin artinya merah, ciu artinya arak. Jadi angciu artinya arak merah. Angciu ini biasa ada pada makanan Chinese food atau Oriental food. Biasa terdapat pada seafood. Tahu seafood Bu? Yang biasa ikan-ikan, makanan laut. Seafood biasa pakai angciu. Tahu tumis kangkung? Biasa kalau orang masak ada apinya. Tahu? Pernah lihat kan? Itu ada dua kemungkinan. Dia bisa tanpa pakai alkohol, bisa juga pakai alkohol, pakai arak maksudnya. Nah, dan di standar hotel hari ini itu makanan pasti pakai angciu. Maka kalau ibu-ibu nginap di hotel, saran saya jangan makan di hotelnya, terkecuali restoran di hotel sudah sertifikasi halal. Cari makanan di luar hotel. Karena apa? Standar makanan hotel itu pakai angciu. Angciu ini sama dengan khamar, haram. Kita hari ini mungkin tidak minum minuman keras, tapi ternyata makanan kita ada ininya. Ketolak dah doa kita Bu kalau kita tak tahu Bu. Ini sari tape ketan, penyedap masakan. Nah, kalau ibu jajan beli nasi goreng gerobakan ketemu ini, jangan beli Bu, karena ini termasuk khamar, haram hukumnya. Oke Bu?